generasi yang kita nih ya, kita kan belum lahir tuh tahun segitu. BCA tuh bukan bank yang sebesar sekarang. BCA tuh masih baru mulai gitu. Jadi yang gede tuh Penin Bank pada saat itu. Kenapa bank BCA bisa sehebat sekarang adalah karena dia membangun ekosistem di mana seluruh orang-orang yang uangnya banyak itu muternya di BCA. Dan ini mungkin ekosistem yang nggak banyak dimiliki sama bank-bank lain. Orang mau pinjam di bank BCA, mau pinjam di bank Mandiri, mau pinjam di bank Danamon, duitnya sama. Bukan duit dari BCA lebih bagus, enggak kan? Yang membedakan adalah BCA karena modalnya murah, otomatis dia bisa kasih kredit yang lebih murah. Tinggal pertanyaannya, apa nih saham yang kira-kira bisa menjadi the next BCA? Untuk pertama kalinya, Think akan open house dan adain 30 days investment program with Think cuma dengan biaya 4,5 juta rupiah. Apa aja sih yang kalian bakal dapetin di program ini? Yang pertama ada kurikulum, yaitu modul pembelajaran investasi dari A sampai Z sesuai dengan framework Think. Berikutnya ada investment research, ya studi kasus kita, monthly investment ideas di bulan Mei, ya top ide saham yang bagi kita cukup menarik untuk dianalisa lebih lanjut, dan juga ada investment workshop. Workshop ini merupakan eksklusif private workshop ya, dimana mungkin kalau kalian spend 2-3 juta untuk ikut workshop-workshop di luar sana belum tentu cocok. Tapi di workshop ini kita nggak cuma lecture, bakal praktek langsung bersama dengan beberapa senior analis dari Think. Gak cuma itu, kalian bakal dapetin akses untuk join ke forum diskusi private kita, di mana di grup tersebut tentunya kita akan berdiskusi lebih lanjut mengenai investasi saham, ide-ide yang menarik, ataupun analisa-analisa studi kasus lainnya. So pastiin join sekarang, karena link pre-order ini akan kita tutup pada tanggal 30 April 2025. So I'll see you in 30 days investment program. Halo teman-teman, welcome to Chatting. Nah, di video kali ini kita ingin bahas 3 poin penting ya. Kenapa BCA itu bisa jadi seperti sekarang dan kira-kira gimana caranya kita sebagai investor cari nih the next BCA. Di mana sahamnya mungkin naik berapa banyak Bill? Naik sekitar hampir 30 kali lipat lah ya, 20 tahun terakhir. Ya. Itu CAGR 20% itu dalam rupiah. Dalam inflasi berapa kali? 16 kalau nggak salah. 16 ya. 11, Jadi 11. sama S&P gedean mana naiknya? Sejauh BCA. BCA ya, oke. Kita mau bahas saham sejuta umat ya hari ini. Yes, BCA. Oke, mungkin sebelum kita lanjutin, kita ceritain dulu singkat sejarah dari BCA kali. Mungkin kan Bapak Ibu taunya BCA sekarang adalah bank besar, tapi dia berawal dari perusahaan tekstil. Mana ada Pak Sudon Salim, dia partneran sama Pak Mukhtar Yadi. Dia partneran untuk ngembangin, di mana pada saat itu Pak Mukhtar memang punya circle of competence di bidang perbankan. Punya circle of competence, dia sempat yang handle Panin. Ya, yang bikin Panin besar lah. Bikin Panin besar, grow very significant. Akhirnya singkat cerita di tahun 1957 ya kalau nggak salah mereka ketemu dan partneran bareng. Di mana Pak Mukhtar Yadi pun very confident. Dia bilang dia bisa grow BCA sangat besar karena dia percaya Pak Sudon Salim itu punya 3 kunci emas. Ya. Rokok. Ya, rokok. Terus ini Bogasari karena satu lagi semen. Sama semen. Yes, jadi pada saat tahun-tahun segitu memang kan industri rokok lagi growing sebegitu signifikan. Tepung juga pasti makanan sehari dan pembangunan. Ya. Jadi Pak Mukhtar Yadi yakin dengan memegang 3 kunci emas ini mereka bisa meng-capture banyak sekali market-market untuk nyalurin kredit. Makanya dia confident untuk bisa ngembangin Bank BCA. Dan terbukti. Ya, kita lihat dari semenjak Pak Mukhtar Yadi joinan, itu mungkin aset BCA sebagai gambaran tahun 1974 itu 1 miliar. 8 bulan kemudian itu langsung 12 miliar. Naik 12 kali lipat dalam 8 bulan kemudian. Cepet banget ya, fast grower ya. Fast grower, pada masanya. Ada masanya ya. Long story short, ya mungkin 10 tahun kemudian itu jadi 100 miliar. Dan di 1980, ya 1980 terusan itu jadi 1 triliun. Ya, jadi memang sebegitu cepat perkembangannya sampai akhirnya Pak Mukhtar Yadi itu udah split dengan aset BCA kalau nggak salah di 7,5 triliun. Ya, tahun-tahun segitu tuh orang mungkin buat yang masih generasi yang kita nih ya, kita kan belum lahir tuh tahun segitu. BCA tuh bukan bank yang sebesar sekarang. BCA tuh masih baru mulai gitu. Jadi yang gede tuh Penin Bank pada saat itu. Swasta ya, kalau swasta. Dan setelah dilepas, menarik ya BCA tuh terus melakukan inovasi. Mungkin lu boleh ceritain sedikit Bill mengenai yang ini lu sempat ceritain, dia bukan pertama masukin mesin ATM tapi mereka terus-terusan itu bagus tuh. Oh iya ya, mereka salah satu bank yang pertama bukan mereka, yang pertama tuh Bank Bali. Bank Bali. Cuman mereka yang cukup gencar ya. Dari sebelum tahun 2000 sih seingat gue ya, sudah 80-an. Ya itu udah expand mesin ATM kemana-mana. Dimana kalau sekarang teman-teman yang mungkin Gen Z nih, ya kebanyakan pakai QRIS lah, pakai kartu. Zaman dulu kan semua pakai cash. Gitu. Jadi iya kalau mesin ATM-nya banyak, otomatis lebih gampang dipakai sama orang. Orang terima gaji. Zaman gue kecil kok masih kok Jo. Zaman gue kecil kalau ke mall lihat ATM BCA tuh ngantri selalu. Orang ambil gaji, tarik tunai di bank. Jadi ya itu salah satu alasan kenapa mereka bisa punya moat sebesar sekarang, karena mereka udah tanam dari zaman dulu. Itu secara langsung juga ngaruh sebenarnya ke mindshare. Jadi kan orang lihat di mana-mana kan. Mungkin dari anak kecil yang nggak tahu bank, lihat orang ngantri BCA, lihat BCA, dan itu terus terbangun mindshare sampai sekarang sehingga menjadi top of mind lah. Ya, dan bank itu kan ini Jo, orang sekarang transfer beda bank banyak yang gratis.
Kalau pakai BI Fast tuh 2.500. Ya. Ya, FYI itu modal bank BI Fast tuh di bawah 20 perak. Nah, ini kan di bawah 20 perak. Jadi mereka tuh sebenarnya tiap kali kita pakai BI Fast tuh untungnya gede. Gitu kan. Tapi zaman dulu transfer beda bank tuh kan 6.500. Oh, jauh lebih mahal ya. Ya, bayangin orang dagang misalnya apapun ya usaha. Sehari transaksi berapa kali? Gitu. Karena ada biaya 6.500. Mungkin karena dia mikir teman saya semua BCA pakainya. Sekalian aja bukannya di BCA. Customer, supplier semua BCA ya sekalian BCA. Akhirnya compounding, makin lama makin banyak yang pakai BCA, makin kuat mode-nya. Bank-bank lain makin sulit untuk bersaing gitu. Mereka harus mau cari customer tuh mereka harus kasih bunga deposit yang lebih gede, harus kasih kredit yang lebih murah. Iya. Tapi kan kegencet marginnya. Benar. Dan ini makanya kita nyambung ke poin pertama kita ya. Poin pertama kita kenapa Bank BCA bisa sehebat sekarang adalah karena dia membangun ekosistem. Ya. Dia bangun ekosistem, dia nggak cuma nyalurin kredit, tapi dia membangun semua ekosistem semana orang kalau mau transfer BCA harus kena 6.500 dari zaman dulu. Orang kan malas lama-lama. Iya. Kan? Ya udahlah sekalian aja buka rekeningnya. Dimana kalau kita lihat dari tahun 1968 dia sempat kena krisis dulu ya. Kena krisis BLBI, singkat cerita di tahun 2001 mereka IPO dan Jarum masuk. Itu sebenarnya dengan adanya Jarum masuk, trust orang terhadap BCA itu udah kuat. Iya. Jadi memang dari awal tuh udah kuat, Jarum masuk pun juga ya nggak berubah, tetap sama-sama kuat. Semakin kuat sih. Semakin kuat malah, semakin kuat. Iya. Dan kita lihat yang terjadi apa? Kalau kita lihat di Jakarta, ya bahkan di daerah-daerah banyak orang yang ultra high net worth ya, sebut orang-orang kelas kakap itu mereka pasti pakainya BCA. Jadi mereka benar-benar bangun ekosistem di mana seluruh orang-orang yang uangnya banyak itu muternya di BCA. Dan ini mungkin ekosistem yang nggak banyak dimiliki sama bank-bank lain. Dimana kalau bank-bank lain exactly said kayak Pak Billy bilang, mereka harus narik nih orang dari bank BCA pindah ke banknya dia. Iya, betul. Tentu, ya, jadi karena poin nomor 1 dia punya ekosistem yang luas, trustnya jadi tinggi. Trustnya jadi tinggi. Ya. Kedua, itu berpengaruh ke, gue atau mungkin ada di poin kedua atau 3 lu, tapi itu sangat berpengaruh ke kasa. Nah itu exactly poin nomor 2. Karena trust ada besar, nyambung ke casa. Nah, mungkin Bapak Ibu yang belum tahu casa itu apa, itu simpelnya adalah dana murah. Ya, dana murah dimana kalau misalnya sekarang gini, uang kita nganggur, pasti kan ada di rekening BCA. Dan itu kan nggak ada bunganya. Bank BCA bisa dapetin dana murah karena banyak orang yang percaya kepada banknya, taruh uangnya secara gratis di banknya. Sedangkan bank-bank lain, let's say bank buku 3. Sekarang udah KBMI sebutannya. Oh ya KBMI, ya udah KBMI. Ya bank buku 3 itu mereka kalau mau dapat duit dari masyarakat, ayo dong taruh di bank kita, nih kita kasih deposito nih 6%, ayo tabung di bank kita, dapat 7%, dapat 2% per bulan, per annum atau apapun itu. Sedangkan BCA mereka nggak usah lakuin itu semua, orang taruh by default, taruh di BCA itu uangnya gratis. Mereka modalnya itu murah sekali. Itu yang membuat bank BCA punya casa itu murah sekali. Ya, sebagai gambaran cost of fund mereka ya, cost of fund itu kan modalnya bank. BCA tuh di bawah 1%, Bil. Itu gila banget. Even bank-bank BRI, BNI itu mungkin 2-3%. Ya, BRI itu 3%, Mandiri 3%. Mungkin 2% plus minus. 2-3% lah. Ya, makanya karena mereka udah punya ekosistem yang kuat, ya, trust orangnya juga kuat, mereka bisa memiliki cost of fund dan dana murah yang sebegitu banyak. Mungkin Bapak Ibu juga banyak yang penasaran, emang kalau misalnya dananya murah, apa untungnya sih buat perbankan? Nah, ini orang mikir 1%, 2% bedanya dikit. Ya. Double bedanya loh. Yes. Gitu. Jadi yang dijual bank itu kan sebenarnya kan yang di kredit itu kan sebenarnya duit. Ya. Gitu loh. Orang mau pinjam di bank BCA, mau pinjam di bank Mandiri, mau pinjam di bank Danamon, duitnya sama. Bukan duit dari BCA lebih bagus, enggak kan? Enggak. Tapi kan yang membedakan adalah BCA karena modalnya murah, otomatis dia bisa kasih kredit yang lebih murah. That's the point. Gitu kan? That's the point kan. Jadi semua yang kualitas kreditnya bagus, pasti maunya bunganya murah. Akhirnya lari ke BCA. Ya. BCA modalnya murah, dapat customer juga yang kreditnya lancar, marginnya pun bagus. Yes. Sedangkan bank-bank lain mungkin yang modalnya itu 2%, ya. Berarti kan kayak kata Mandiri lah ya, second best kan, 2%. Itu selisih 1% itu gede. Gitu kan. Bayangin lu pinjam duit 100 miliar. Kalau bunganya 7% sama 8%, itu jauh loh bedanya. Iya. Ya 7% berarti setahun 7M. Iya. 8M bedanya setahun 1M berarti. Iya. Itu kalau 100 miliar. Kenyataannya kan lebih. Itu kan ternyata kebanyakan lebih corporate. Jadi otomatis karena dia punya kasanya besar, I think around, nanti tampilin datanya deh. Iya, kita tampilin di sini. Sekitar 80% kata. Yes, 80-90%. Dampaknya dia punya cost of fund itu less than 1%. Mereka bisa salurin kredit. Mereka punya ruang fleksibilitas untuk kasih kredit ke peminjam-peminjam yang lancar bayarnya. Ya kan? Karena yang lancar pasti nuntut bunganya rendah. Mereka kasih ke yang kualitas baik, marginnya masih tetap bagus. Dan kredit macetnya pun lebih kecil. Daripada bank-bank lain yang cost of fund-nya lebih tinggi, dia harus terpaksa kasih kredit yang bunganya yang lebih tinggi. Karena kalau dia kasih sama kayak BCA, marginnya terlalu tipis. Benar. Gitu. Mungkin jadi berat nutupin OPEX dan lain-lain. Yes. Gitu. Itu yang bikin BCA makin kuat. Nah, tapi apakah 10 tahun ke depan akan sama seperti 10 tahun lalu?
Nah itu yang kita juga nggak bisa jawab dengan pasti. Dan saya rasa juga manajemen nggak bisa jawab dengan pasti. Karena it's more like kualitatif lah. Jadi hard to quantify. Ya, ini mungkin poin nomor 3-nya ini kali ya, Jo ya. Nah, poin nomor 3 sebenarnya resiko lebih rendah. Okay. Jadi kita rangkum sedikit ya. Pertama-tama karena Basica udah punya ekosistem. Yang kedua dia punya dana begitu murah. Ibaratnya kalau bisnis modalnya murah lah. Kita pakai bahasa gampang, modal mereka udah murah. Jadi mereka menang modal murah nih. Dan karena mereka modalnya murah, mereka jualnya juga lebih fleksibel. Yang kayak tadi Pak Gili udah bilang, mereka lebih bisa pilih-pilih. Resiko rendah ya. Kalau nyalurin ke batubara, kayaknya agak ngeri nih harga batubara naik turun. Ya udah deh, mereka nggak mau nyalurin ke batubara, maunya nyalurin ke bisnis-bisnis yang lebih stabil, misalnya bisnis-bisnis consumer, bisnis-bisnis manufaktur yang cenderung lebih stabil dari BCA. Sedangkan kalau bank-bank lain karena modal lebih mahal, katakanlah modal 3%, 4% kalau bank-bank buku 3, mereka mau nyalurin ke bisnis-bisnis yang stabil maunya bunganya 6%, nggak nutup yang kayak lu bilang ya kan, modal 4%, nyalurin 6%, cuma sisi 2%. Amit-amit kalau gagal bayar, gimana? Nggak nutup nih. Makanya mau nggak mau mereka harus nyalurin ke yang mau ambil 10%. Yang tentu resikonya dalam tanda kutip lebih besar. Katakanlah Bank BRI, mereka harus nyalurin ke UMKM. Bank Mandiri, korporat juga tambang banyak. Ada juga ke BUMN, mungkin BUMN karya, konstruksi. BCA itu bisa dibilang sama sekali nggak menyentuh komoditas cyclical yang terlalu fluktuatif. Ya, ada beberapa lah, Jo. Ada beberapa yang dia seru lah, nanti kita tunggu YouTube-nya deh yang itu. Tapi considering itu size-nya sebenarnya nggak gitu besar lah dibandingkan dengan alokasi kredit dia keseluruhan. Dan itu sih, balik lagi nih sebenarnya konteksnya nggak cuma di BCA, ya di perusahaan lain pun sama. Harus cari perusahaan yang memiliki ekosistem dan dia udah menang start dulu. Ibarat apa? Ada moat-nya. Kalau dalam kasus BCA, moat-nya adalah trust dia yang mengakibatkan dananya murah. Ibarat kalau bisnis, ya dia udah pegang purchasingnya dapat harga bagus. Ya. Makanya kan mereka memiliki fleksibilitas untuk distributing jualnya di mana. Iya, mau price war pun pasti menang. Yes, mau price war pun pasti menang karena modal mereka udah murah. Mungkin ibarat kayak jualan es krim saingan sama Miche, susah. Iya. Udah kalah modal. Nah, BCA tuh punya ini, dia punya harga modal yang begitu murah. Dia mau nyalurin ke yang murah pun mereka tetap profit. Dan ini mood yang sangat kuat. Ya balik ke poin Pak Billy, sampai sekarang tuh masih sangat relevan. Nah, tinggal permasalahan kita sebagai investor, kira-kira gimana? 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, apakah mode ini masih terus relevan? Atau jangan-jangan ada bank-bank kecil, bank-bank buku 3 yang diam-diam mau nyalip ke atas nih? Ya, karena sekarang kalau kita lihat, mulai banyak orang bikin rekening nggak harus BCA. Yes. Gitu kan? Banyak yang pakai bank-bank lain nih. Even kayak contoh ya, ini out of context sedikit, sekarang ya bisa dibilang Bil, UMKM itu kan banyak banget yang jualan online sebenarnya. Banyak banget jualan online lah. Even toko-toko offline aja, biasa mereka ada online ya. Toko-toko versi online yang tadi Tokped, Shopee, itu banyak juga rekening nyambung ke yaitu bukan bank-bank BCA. Even kayak gue dari dulu yang cuma ada BCA, sekarang ada buka bank lainnya juga. Untuk apa? Untuk memudahkan transaksi yang online ini. Karena biasa ada promo atau apa, itu jujur mungkin generational kali ya. Kalau tadi kita sempat discuss, mungkin mode tertentu itu sangat relevan sampai satu generasi. Tapi generasi berikutnya, apakah dia masih mengikuti kiblat yang sama atau enggak? Dan ini yang tentu challenge yang harus dihadapin sama BCA. Ya, nah ini yang kenapa tadi kita ngebahas sampai ke sini nih, yang terakhir nih mengenai mode. Karena BCA ini kan saham sejuta umat. Yes. Gitu kan. Semua orang kalau ngomongin beli saham, ngomongnya nabungnya BCA atau apa. Yuk nabung BCA sampai ada campaign ya. Sekarang BCA PI berapa? Sekarang mungkin kita tes kan? Coba ya. Nggak inget. Karena mahal jadi jarang di follow. 20 kalau nggak salah ya, coba kita lihat ya. BCA itu PI 20 ya. 20 bener ya. Ya. Kalau kita pengen teman-teman yang biasanya ngomong suka nabung BCA itu mikir. Ini bukan rekomendasi beli atau jual ya. Tapi kalau PI 20 itu artinya kita bayar 20 dapatnya 1. Yeah. Berarti kalau kita beli BCA sebenarnya yield dari bisnis itu cuma 5%. Yeah. Nggak beda jauh sama deposito. Yeah. Nah, pertanyaan teman-teman yang selalu bilang nabung BCA karena sahamnya naik terus, itu ngerti nggak sama ini? Gitu ya. The only reason perusahaan bisa dihargai ya dengan PI yang tinggi, ya orang bayar PI karena orang tuh expect grow di masa depan. Benar. Sehingga yieldnya tuh naik. Mungkin awalnya 5%, lama-lama jadi 6, 7, 8, dan lama-lama grow. Nah, pertanyaannya teman-teman, apakah yang nabung BCA secara rutin itu tahu soal ini dan yakin bisa grow terus ke depannya? Itu yang mahal. Nah, kalau saya pribadi sama Joe, kita yakin kita sih nggak beli. Ya, mesti bukan kita bilang BCA nggak bisa naik, bisa-bisa aja. Cuman kita nggak bisa menjawab pertanyaan itu secara konkret, secara dengan keyakinan tinggi kalau BCA itu akan grow terus. Sehingga kita sulit untuk justify kita bayar PI 20. Di saat misalnya ada Bank Mandiri lah kemarin PI 7. Kalau PI 7 artinya kan kita bayar 7 dapat 1, itu yield udah 12. Ya, udah 15%. Iya, udah almost 15% kan.
Jadi apakah yield 15% di Mandiri sama yield 5% di BCA itu setara? Itu kalau buat saya lebih menarik tetap Mandiri, meskipun saya tahu secara kualitas BCA tuh lebih bagus. Cuman inilah teman-teman kalau mau jadi investor ya, kita sengaja bikin video ini BCA karena semua orang bilang nabung BCA naik terus. Ya bisa aja, tapi harus ingat juga downside-nya apa ya. Mungkin hingga saat ini ya, per 2025 kuartal 1 itu memang I think BCA itu once again sudah membuktikan dan selalu membuktikan pertumbuhannya yang sangat fantastis lah. Yes. Sangat fantastis. Nanti datanya kita bisa tampilin di sini dari tahun ke tahun gimana cara mereka bisa numbuhin kreditnya, depositnya itu naik terus, tapi tinggal the $1 million question adalah kedepannya apakah selalu seperti itu. Ya, kalau saya nggak tahu jawabannya secara pasti, saya nggak akan bayar mahal. Ya. Kecuali BCA dikasih PI 10 ya sikat gitu kan. That's the point about investing. Karena pada akhirnya kan ketika kita mau berinvestasi, kita mau beli perusahaan bagus di harga murah. Kita setuju BCA adalah perusahaan bagus. Ya Mandiri bagus sekali. Mandiri BRI pun juga we can all agree ini perusahaan bagus. Iya. Ya kalau bagus atau bagus banget itu subjektif orang ya. Tapi masa ya ada orang bilang ini perusahaan jelek, kan least likely ya. Kita sama-sama ini setuju perusahaan bagus, tinggal masalahnya apakah kita beli perusahaan bagus ini di harga yang murah atau enggak. Ya, karena ketika kita beli premium, nah itu otomatis resiko kita kan juga jadi lebih besar ketika amit-amit grow-nya tidak sesuai ekspektasi pasar. Yes, gitu. Ya, jadi kalau kita rangkumin ya, 3 poin kenapa BCA bisa seperti sekarang, karena dia punya ekosistem, punya modal yang murah, dan juga nyalurin ke resiko yang lebih rendah. Dan 3 poin ini sebenarnya teman-teman juga bisa aplikasiin ke bisnis-bisnis yang lain. Coba cari ya, kenapa bisnis ini lebih menarik daripada kompetitornya. Apa yang membedakan dia? Contoh misalnya, dia pegang seluruh supply chain-nya. Ini kan menjadi moat mereka. Iya. Dalam kasus BCA, moatnya apa? Dia punya dana yang murah. Nah, coba teman-teman yang lagi di portfolio, yang mungkin ada lagi minus, coba reflect. Kira-kira 5 tahun lagi bisnis kita gimana nih? Apa jangan-jangan kita mikir kok 5 tahun lagi kayaknya bisnisnya kurang oke. Nah itu teman-teman harus boleh review lagi lah. Nah, gue yakin 99% yang nonton YouTube ini pasti nggak tahu kalau ditanya. Ya, makanya butuh subscribing lah. Ya, and that's the point about BCA ya. Once again, ini bukan rekomendasi beli atau jual. Hingga saat ini BCA kalau di ruler gue ya pasti mentok kanan sih masih. Cuman memang one of the best lah. Cuman memang harganya belum cocok aja buat gue, dan gue yakin juga sama. Iya, karena kita kan expect yang bisa double. Simpelnya kalau Mandiri tadi misalnya yieldnya 15%, earnings yield. Ya anggap 14 lah ya, kita ngomong udah naik salahnya kan. 13-14, BCA mungkin 5%. BCA double aja masih belum segede yield di Mandiri. Masalahnya BCA bisa double, itu takes berapa waktu? Bank itu bukan bisnis yang bisa double segampang itu. Karena mereka mau naikin omset double, mereka punya kredit harus double. Yes. Mereka punya deposit harus double. Masalahnya deposit double itu uang beredar juga harus double. Iya, money printing dari government juga harus double. Atau dia ambil market share sama lain. Tapi ambil market share juga yang gak segampang itu dengan size mereka yang udah besar sekarang kan. Karena by nature ini kan bank bisnis yang gak bisa grow terlalu besar juga dalam waktu yang pendek. Ya kan? Karena kan kalau mereka untungan kegedean, artinya pengusaha-pengusahanya untungnya susah gitu, kemahalan. Iya, bayar bunganya mahal. Tapi kalau bank untung kecilnya juga nggak bagus, semua orang ekspansi gila-gilaan. Jadi bisnis di bank ini yang very highly regulated lah, bisa kita bank kayak wasit lah ya. Kayak wasit ya, dia wasit ekonomi, untungnya nggak boleh terlalu besar, tapi nggak boleh terlalu kecil juga untuk menjaga keseimbangan. Ya. Mungkin tinggal pertanyaannya apa nih saham yang kira-kira bisa menjadi the next BCA. Nah inilah yang $1 million question-nya. Kalau teman-teman mau tahu, ya teman-teman bisa klik link di bio kita. Untuk join 30 Days Investment Program kita. Di situ kita ada spill 2 ide investasi terbaik di bulan Mei menurut kita berdasarkan margin of safety yang terbesar. Iya. Dan juga frameworknya semua ada lah. Kita banyak, bukan cuma itu ya isinya ya, isinya banyak. Ya kita nggak jelasin panjang lebar lagi lah, udah ada di depan video. Kita bisa lihat di link di description. And thank you and see you on the next chatting. Bye-bye.